Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Purwanti, dosen tetap program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Strategik. Mata kuliah Manajemen Strategik merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 5 program studi S1 Manajemen dengan kode PP 0224 berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS case study. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi dan 1 kali untuk pertemuan ITS, 1 kali untuk pertemuan UAS. Mata kuliah ini membahas materi terkait konsep dasar manajemen strategik, visi, misi, dan tujuan perusahaan, analisis lingkungan bisnis termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi dengan berbagai matrik seperti matrik SWOT, BCG, SPES, dan PESTEL. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga mempelajari terkait implementasi strategi pada berbagai bidang manajemen dan juga evaluasi strategi menggunakan balance scorecard. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga melakukan observasi lapangan untuk menyusun rencana strategik untuk UMKM lokal di Lamongan sebagai tugas proyek. Luaran mata kuliah ini berupa laporan hasil observasi yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah Manajemen Strategik mencakup 4 komponen, yaitu komponen sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan sebagai berikut. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen strategik. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal, serta pilihan strategi perusahaan. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa mampu merancang strategi yang tepat untuk UMKM berdasarkan hasil observasi lapangan. Pendekatan utama yang saya gunakan dalam proses pembelajaran manajemen strategik yaitu menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery atau penyampaian materi, saya menyampaikan konsep-konsep dasar dan teori manajemen strategik secara interaktif melalui ceramah dan presentasi kelompok yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan juga didukung dengan studi kasus nyata dan juga video yang relevan. Selain itu, materi ajar dan bahan bacaan pendukung juga tersedia secara digital di platform pembelajaran daring yaitu Google Classroom agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan bisa mengakses materi kapan saja. Dalam mata kuliah manajemen strategik, model pembelajaran yang saya gunakan adalah menggabungkan model problem based learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, sesi tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, dan observasi lapangan. Untuk buku referensi pembelajaran yang saya gunakan yaitu dari buku referensi karya ahli, beberapa ahli, di antaranya ada Fred R. David tahun 2017 dengan judul Strategic Management Concept and Case, dari ahli John Peace, Richard Robinson tahun 2014 dengan judul Strategic Management, dan buku karya dari William Thomas tahun 2018 dengan judul Strategic Management and Business Policy. Selain buku referensi, sebagai referensi pendukung, saya juga menggunakan artikel dari jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan, baik yang saya hasilkan dari penelitian saya sendiri maupun dari penelitian orang lain. Diharapkan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Untuk interaksi pembelajaran atau interaction, mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Pendalaman materi juga dilakukan melalui observasi lapangan di UMKM secara berkelompok untuk mengumpulkan data-data secara langsung. Hasil observasi ini kemudian dipresentasikan sebagai bagian dari tugas akhir,
sehingga mahasiswa belajar berkolaborasi, berpikir kritis, dan juga menerapkan konsep secara nyata. Untuk asesmen atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu seperti kuis, diskusi kelompok atau refleksi individu setelah observasi lapangan, dan juga tugas-tugas kecil, misalnya penyusunan SWOT sederhana. Sedangkan untuk penilaian sumatif yang saya lakukan itu di akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara keseluruhan yang meliputi UTS, UAS, laporan observasi, dan presentasi kelompok. Selain itu, sikap dan partisipasi selama proses pembelajaran juga dinilai sebagai bagian dari kompetensi profesional. Baik, berikut merupakan proses video pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategik dengan materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang analisis lingkungan internal. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi mahasiswa semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan sudah siap belajar semua ya? Semuanya sehat ya? Oke, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk pertemuan keempat pada mata kuliah manajemen strategik. Namun sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas terkait analisis lingkungan internal. Namun sebelum kita lanjutkan materi hari ini, saya ingin tanya dulu. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, analisis lingkungan eksternal. Apa itu Mbak analisis lingkungan eksternal? Bisa dijelaskan? Analisis lingkungan eksternal adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi. Oke, jadi benar ya, lingkungan eksternal itu hal-hal atau faktor-faktor yang ada di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi. Dan ada banyak sekali lingkungan eksternal itu, ada politik, ada teknologi, dan lain-lain. Nah, namun dalam manajemen strategik, lingkungan eksternal itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa lingkungan apa aja? Ada dua, itu lingkungan makro dan lingkungan industri atau mikro. Iya. Yang makro itu saya mempengaruhi organisasi seperti kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Kalau yang industri atau mikro itu faktor-faktor yang lebih spesifik pada industri atau tempat perusahaan beroperasi, seperti persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok dan pembeli, ancaman produk pengganti, dan hambatan masuk pasar dulu. Oke, ya benar Mbak Misriani, terima kasih jawabannya. Tadi benar ya, dalam lingkungan eksternal itu ada dua, dalam manajemen strategi ada lingkungan makro sama mikro. Yang makro ini sifatnya lebih besar dan tentunya perusahaan untuk mengendalikan itu juga lebih susah. Gitu ya. Untuk lingkungan mikro lebih spesifik yang bisa dianalisis dengan menggunakan 5 force porter. Oke, untuk materi hari ini terkait analisis lingkungan internal. Jadi kenapa ada yang tahu kenapa kok kita harus analisis eksternal dulu, baru dilanjutkan internal? Ada yang tahu? Jadi kenapa kita membahas analisis lingkungan eksternal dulu? Karena perusahaan itu harus tahu hal-hal. Kalau kita mau bertempur ya, kita mau bersaing kan harus tahu dulu kondisi di luar itu seperti apa. Dan kita punya kekuatan apa untuk bisa mengalahkan atau memenangkan persaingan yang ada di luar. Jadi karena lingkungan luar itu lebih sulit dikendalikan oleh perusahaan, makanya harus diketahui dulu tantangan yang di luar itu apa. Nah, baru kita menyiapkan strategi yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki untuk bisa bersaing di luar. Nah, hari ini kelanjutan perusahaan melakukan analisis lingkungan eksternal dulu dan wajib disusul dengan melakukan analisis lingkungan internal untuk bisa menghasilkan strategi yang fit. Jadi di manajemen strategik itu ada namanya strategi fit. Strategi fit itu strategi yang sesuai dengan tuntutan, dengan perkembangan bisnis, dan itu perpaduan antara eksternal dan internal. Oke, yang kita bahas hari ini kita berfokus pada 3 kekuatan internal, ada sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Nah,
sebelum lanjut ke materi, di sini ada yang bergabung dengan organisasi kampus atau komunitas di dalam kampus, ada nggak? Semuanya ya? Oke, hampir semuanya bergabung dalam komunitas kampus. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan utama organisasi kalian itu? Apakah karena timnya yang solid, atau sumber dananya banyak, atau karena organisasi itu reputasinya bagus? Nah, itulah contoh dari faktor internal yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran, jadi pada kompetensi hari ini mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan konsep analisis lingkungan internal. Mahasiswa juga diharapkan bisa mengidentifikasi jenis sumber daya perusahaan. Mahasiswa diharapkan bisa membedakan kapabilitas dan kompetensi inti. Oke, nah ini analisis lingkungan internal itu apa? Jadi analisis lingkungan internal itu merupakan suatu proses mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Jadi perusahaan ini harus tahu kekuatan dan kelemahan internalnya itu apa dengan memahami sumber daya yang dimiliki apa saja, punya kemampuan apa saja, dan kompetensi intinya itu apa. Nah, kompetensi inti nanti yang akan menjadi keunggulan perusahaan sebagai pembeda dengan perusahaan lainnya. Nah, dalam analisis lingkungan internal itu ada 3 komponen yang perlu dianalisis. Yang pertama ada sumber daya. Apa sih sumber daya perusahaan itu? Di sumber daya perusahaan itu semua hal yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya. Dan biasanya itu ada yang namanya sumber daya berwujud atau tangible asset dan sumber daya tidak berwujud atau intangible asset. Sumber daya berwujud itu aset fisik yang bisa dilihat, disentuh, diraba, dan diukur secara langsung. Contohnya apa? Uang. Siapa lagi? Gedung, kantor, oke, kendaraan, peralatan, stok produk itu masuk di sumber daya fisik yang kelihatan. Kalau sumber daya non fisik atau tidak berwujud, ini yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita raba, tapi juga berperan penting dalam membentuk kinerja organisasi. Contohnya apa? Sumber daya tidak berwujud. Hak paten, merek, reputasi, ya, brand image, terus ada keterampilan SDM, budaya organisasi. Nah, itu masuk di intangible asset, itu juga termasuk sumber daya perusahaan yang tidak bisa dilihat. Jadi intinya sumber daya perusahaan itu apa yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, apa yang dimiliki oleh perusahaan itu sumber daya perusahaan. Untuk unsur yang kedua dari analisis lingkungan internal itu ada kapabilitas. Nah, apa sih kapabilitas itu? Kapabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki tadi secara efektif untuk menjalankan usahanya. Kalau sumber daya itu apa yang dimiliki perusahaan, kalau kapabilitas itu apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan apa yang dimiliki tadi, dengan sumber daya tadi. Jadi apa yang bisa dilakukan atau kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan potensinya di sumber daya tadi ya. Nah, dalam manajemen strategik, kapabilitas itu ada 5. Jadi yang pertama ada kemampuan untuk berkoordinasi antar fungsi. Jadi karena dalam perusahaan itu kan ada banyak divisi ya. Biasanya ada bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi. Nah, tentunya masing-masing divisi ini nanti akan saling terintegrasi. Biasanya kalau bagian pemasaran butuh dana, pasti lari ke bagian keuangan. Bagian produksi butuh dana, nanti juga lari ke bagian keuangan. Bagian produksi butuh untuk hilirisasi produk, nanti larinya ke pemasaran. Jadi perusahaan harus punya kemampuan itu, kemampuan koordinasi untuk bisa mengintegrasikan kegiatan di dalam perusahaan. Yang kedua, unsur kapabilitas itu ada kemampuan untuk membuat proses kerja itu secara efisien. Jadi kalau dalam perusahaan itu kan gimana caranya proses kerja itu cepat tapi hemat, kan gitu ya. Nah, itu masuk di kapabilitas perusahaan yang proses kerja yang efisien.
Terus selanjutnya kapabilitas yang ketiga ada kapabilitas kepemimpinan dan manajemen. Nah, ini termasuk kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan lain-lain. Itu ada di kemampuan kepemimpinan. Ini juga dibutuhkan ya. Terus selanjutnya ada kemampuan inovasi. Nah, kemampuan inovasi ini kemampuan untuk menciptakan ide. Ini dari sumber daya yang kita miliki, dari potensi yang kita miliki, inovasi apa yang bisa kita ciptakan. Itu ada di kapabilitas. Selanjutnya ada kemampuan adaptasi. Di sini kemampuan perusahaan dalam merespon perubahan. Jadi seberapa cepat perusahaan itu bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Itu masuk di kapabilitas. Nah, sumber daya dan kapabilitas itu nanti akan membentuk yang namanya kompetensi inti atau core competence. Jadi kompetensi ini keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Ini berasal dari mana? Dari sumber daya dan kapabilitas tadi. Jadi makanya kita harus tahu dulu, misalnya sampean ya punya cita-cita, ya harus tahu dulu kekuatan dan kelemahan kita ini apa, sehingga kita bisa memperbaiki diri untuk mencapai tujuan kita atau cita-cita kita. Lah, sama perusahaan juga seperti itu. Dia harus mengenali diri dulu, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, sehingga kita bisa bertarung di luar, gitu ya. Oke, dari kapabilitas dan sumber daya akan menghasilkan yang namanya kompetensi inti atau kemampuan unik yang dimiliki oleh perusahaan dan ini akan menjadi kekuatan utama perusahaan. Nah, ciri-cirinya kompetensi inti itu apa? Yang pertama, memberikan manfaat bagi pelanggan. Jadi bernilai atau istilahnya itu berharga atau bernilai. Kemudian sulit ditiru pesaing. Nah, kalau sumber daya atau kompetensinya itu mudah ditiru pesaing, itu bukan kompetensi inti. Jadi kompetensi inti itu yang memenuhi 3 unsur ini dan bisa diterapkan ke berbagai produk, tidak hanya satu produk. Misalnya kita mau diversifikasi produk, nah itu bisa kita terapkan. Jadi misalnya kalian ini punya usaha makanan kekinian gitu ya. Kalian bisa meracik resep yang rasanya mungkin tidak bisa ditemukan di usaha minuman lainnya. Nah, itulah kompetensi inti kalian. Jadi resep atau racikan resep kalian itu termasuk kompetensi inti. Nah, jangan sampai itu ditiru oleh orang lain, harus dijaga ya. Itu menjadi keunggulan perusahaan kita. Sekarang untuk pendalaman atau pemantapan materi kita pada hari ini, kita akan membahas studi kasus. Studi kasusnya itu apa yang ada di sekitar kita. Ini saya ambil case study-nya itu di UMKM Wingko Lamongan. Tahu kan semuanya ya, Wingko Lamongan ya, itu salah satu produk khas kota kita. Namun saat ini dia juga menghadapi persaingan karena Wingko itu ternyata tidak hanya dimiliki Lamongan saja, sudah ada dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, ternyata juga ada produk khas Wingko. Nah, gimana caranya kita di sini membantu para pelaku UMKM untuk bisa merumuskan strategi dari kekuatan internalnya untuk bisa bersaing dari produk-produk di luar daerah. Oke, silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan tema 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini nomor berapa, Mbak? Nomor 3 ya, sudah ketemu ya? Ya. Baik, sudah ya, waktunya sudah habis. Jadi sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang sudah didapat dari diskusinya. Untuk yang nomor 1 dulu ya, dari soal nomor 1 terkait sumber daya yang dimiliki di UMKM Wingko Lamongan. Kelompok 1 bisa dijelaskan apa saja sumber daya yang dimiliki oleh UMKM Wingko Lamongan yang berwujud sama tidak berwujud ya. Jadi sumber daya berwujud yang dimiliki UMKM Wingko Lamongan yaitu seperti peralatan produksi, bahan baku, tempat usaha, kendaraan operasional, tenaga kerja, dan produk. Tidak berwujud Yaitu brand, resep khas, reputasi dan loyalitas pelanggan, jaringan distribusi dan relasi usaha, pengetahuan dan keterampilan produksi, legalitas dan sertifikasi,
juga media promosi digital branding. Oke, jadi memang beberapa UMKM ada yang sudah masuk ke dunia digital ya, meskipun masih tingkat dasar, masih menggunakan IG, WA itu ya, tapi beberapa sudah ada yang mengadopsi itu. Oke, jadi ada dua ya sumber daya yang diadopsi oleh UMKM Mingko Lamongan, ada berwujud sama tidak berwujud, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kapabilitas yang menonjol atau kapabilitas utama yang dimiliki oleh UMKM Mingko Lamongan. Bisa dijelaskan apa saja? Yang pertama ada kapabilitas produksi berbasis resep tradisional, dan yang kedua ada bahan baku lokal berkualitas, yang ketiga fleksibilitas dalam inovasi produk, ada juga kapabilitas distribusi lokal dan regional, keterampilan pemasaran berbasis kearifan lokal, komunitas usaha yang solid. Oke, ada 6 ya, berarti ada 6 kapabilitas utama yang dimiliki oleh UMKM Mingko Lamongan. Dan yang paling kental itu kemampuan yang tradisional tadi ya Mbak, yang olahan resep khas khas rasa Mingkonya itu masih tradisional gitu ya. Oke, untuk kelompok 3 kompetensi inti. Oke, kelompok 3 bisa disampaikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama itu bisa menggunakan resep tradisional khas Lamongan. Jadi misalnya ada satu temurun yang dimiliki keluarga atau komunitas tertentu, jadi itu bisa menjadikan rasa Mingko Lamongan itu otentik. Jadi jika rasa khasnya itu bisa dari daerah lainnya. Oke. Kita mempertahankan proses pembuatan benar dan Oke, nah itu mungkin yang belum ya. Ada lagi kompetensi intinya? Oke, jadi kompetensi intinya sekarang sudah menambah beberapa varian rasa ya. Bahkan ada yang sudah varian basah sama varian kering, itu sudah ada. Oke, itu yang membedakan dengan Mingko-Mingko yang lain. Untuk yang keempat, oke, rekomendasi strategi dari kekuatan internal bisa disampaikan kelompok 4. Mengoptimalisasi produk dan kualitas produk. Jadi seperti membuat SOP untuk menjaga konsisten rasa, tekstur, dan kualitas Mingko. Warung, Loka, atau Excel untuk mencatat transaksi secara transparan. Yang keempat, penguatan identitas merek atau branding. Desain logo dan kemasan menarik, mendesain ulang logo dan kemasan agar lebih. Untuk strateginya mungkin bisa saya tambahkan untuk kedepannya bisa teknologi yang seperti apa gitu ya. Jadi untuk pemasarannya kah atau produksinya kah memang adopsi teknologi yang dilakukan UMKM Mingko Lamongan ini masih yang bersifat dasar, masih basic banget. Baru tahap ini penggunaan media sosial untuk promosi itu pun belum masif ya, masih beberapa pelaku aja yang menggunakan itu. Oke, mungkin kedepannya yang bisa dimaksimalkan strateginya adopsi teknologi yang lebih canggih gitu ya, sama kolaborasi digital, mungkin bisa dengan influencer dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk hari ini sudah sangat aktif sekali. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi materi hari ini sudah cukup sekian teman-teman. Namun sebelum saya akhiri, oh ya, sudah habis ya materinya. Untuk presensinya jangan lupa ya disiakat masing-masing. Nanti silakan menggunakan siakatnya untuk presensinya. Dan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita belajar analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal itu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internalnya, ya, untuk bisa bersaing di luar. Jadi kalau tidak melakukan analisis lingkungan internal bagaimana? Nah, bisa jadi perusahaan akan terombang-ambing, akan gagal atau akan salah arah. Karena kalau ibaratnya kita itu mau bertarung tapi nggak tahu senjata kita itu apa. Nah, itu jadi kekuatan internal itu untuk menyiapkan senjata kita. Kalau kekuatan eksternal itu untuk mengetahui medan tempurnya seperti apa.
Jadi memang harus dilengkapi, harus berjalan bersama antara lingkungan eksternal dan internal. Tapi yang internal ini untuk menyiapkan senjata dari dalam, dari internal kita. Dan ada 3 poin atau 3 unsur utama yang perlu dianalisis dalam lingkungan internal. Tadi ada apa aja? Sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Dan ketiga lingkungan internal ini bisa menjadi keunggulan bersaing perusahaan kalau sifatnya adalah unik dan tidak bisa ditiru oleh pesaing lainnya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk mengakhiri perkuliahan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Oh iya, untuk materi minggu depan silakan dipelajari terkait analisis rantai nilai ya. Sebelum memasuki perkuliahan minggu selanjutnya, dipelajari di rumah. Di minggu depan kita akan membahas analisis rantai nilai. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.